Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita semua kembali lagi bersama channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Salam hangat bagi kita semua. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal integral substitusi trigonometri. Kategorinya adalah kategori sukar ya. Di sini ada soal yang pertama, dikatakan bahwa berapakah hasil dari integral akar dari 64 dikurang x kuadrat dx. Oke. Nah, sebelum melanjutkan video ini bisa dikerjakan sendiri dulu ya. Nah, kalau sudah agak macet sedikit atau ada kendala, boleh dilanjutkan video ini. Oke, mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita harus mengingat kembali identitas untuk integral substitusi trigonometri. Nah, di sini kan bentuknya adalah akar 64 dikurang x kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk dari, kita tuliskan di sini, jika bentuknya adalah a kuadrat dikurang x kuadrat dengan a konstanta, maka nah, ini kita substitusi dengan pemisalan ya. Substitusi a sin theta atau alfa ini sama dengan x, atau kita tuliskan x sama dengan a sin theta. Nah, ini oke ya. Nah, oke. Mari kita lanjutkan dengan permasalahan yang ada. Dikatakan di sini nilai daripada integral ini ya. Oke, maka integral akar dari 64 dikurang x kuadrat dx ini berarti bentuknya ini kalau kita buat seperti a kuadrat dikurang x kuadrat, berarti dia integral akar dari 8 kuadrat dikurang x kuadrat dx. Nah, ini dia ya. Nah, kita misalkan x sama dengan 8 sin theta. Oke. Nah, dari sini nanti didapat banyak dia ya. Artinya bisa diubah nanti kalau ada ketemu sin theta, berarti ini sin theta sama dengan x per 8 ya, x per 8, atau theta sama dengan, nah itu ya, theta sama dengan sin negatif pangkat negatif 1 x per 8, atau sering dikenal theta sama dengan arcus sin x per 8. Nah, ini ya. Nah, kembali kita ke soalnya. Nah, di soalnya berarti ini kita ubah menjadi integral akar dari 64 dikurang x kuadrat dx ini sama dengan integral akar dari 64 dikurang, nah di sini kan ada x kuadrat ya, berarti harus kita ubah dulu. Nah, ini kan x sama dengan 8 sin theta, sama-sama kita kuadratkan, berarti dia x kuadrat sama dengan 64 sin kuadrat theta. Nah, itu ya. Maka di sini 64 dikurang x kuadratnya kita gantikan 64 sin kuadrat theta. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, tetap dalam bentuk dx ya, dx. Berarti kita cari dulu lagi turunan daripada x sama dengan 8 sin theta. Oke ya. Nah, x sama dengan 8 sin theta. Ini kita turunkan x, turunan x terhadap theta berarti
dx per d theta ini sama dengan turunan sin adalah cos, berarti dia 8 cos theta, atau dx sama dengan 8 cos theta d theta. Nah ini dia ya. Nah sekarang kita gantikan dia dx ini, dx kita gantikan, berarti ini sama dengan integral akar dari 64 dikurang 64 sin kuadrat theta. Oke, dx nya kita gantikan, berarti 8 cos theta d theta. Oke, nah ini bisa kita keluarkan 64 nya, berarti integral 64 ya, akar dari 64 dikalikan terhadap 1 dikurang sin kuadrat theta ini ya, dikali 8 cos theta d theta. Nah ini 1 dikurang sin kuadrat theta ini adalah cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta. Berarti ini bisa ditulis integral akar dari 64 itu kan 8 kuadrat ya. 8 kuadrat ini 1 dikurang sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta. Nah dikali 8 cos theta d theta. Maka kalau kita akarkan ini, berarti bentuknya berubah menjadi integral akar dari 8 kuadrat kan 8 kali 8 64. Oke, akar dari cos kuadrat theta adalah cos theta. Cos theta dikali cos theta berarti cos kuadrat theta d theta. Nah, jadi bentuk daripada integral akar dari 64 dikurang s kuadrat dx berubah menjadi integral 64 cos kuadrat theta d theta. Nah ini dia. Nah sekarang ini persoalan yang mau kita lanjutkan. Nah itu dia ya. Nah cos kuadrat theta, untuk memudahkan kita mengintegralkan daripada cos kuadrat theta ini harus kita ingat bentuk dari cos 2x ya, cos 2x. Ingat di sini kita tulis, ingat cos 2x ini atau cos 2 theta lah ya, cos 2 theta ini sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Maka cos kuadrat theta ini sama dengan setengah cos 2 theta ditambah setengah. Nah itu dia ya. Nah maka bentuknya berubah menjadi integral 64 dikali cos kuadrat theta berubah menjadi ini ya, setengah cos 2 theta ditambah setengah d theta. Nah ini dia ya. Maka kita tinggal mengalihkan, berarti ini berubah menjadi 64 dikali setengah adalah 32 ya, 32 cos 2 theta. Langsung d theta aja lah ya, kita pecah mereka, 64 dikali setengah 32 ya, tambah integral 32 d theta. Oke, ini dia. Nah sekarang tinggal kita integralkan ya. Kita integralkan, hasilnya adalah integral 32 cos 2 theta adalah 32 dikali setengah cos, integral cos theta adalah sin ya, maka ini sin 2 theta tambah 32 theta. Ini tambah C. Oke, tinggal kita kalikan, 32 dikali setengah adalah 16 ya. Kan 16 sin 2 theta tambah 32 theta tambah C. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya ini kan masih dalam bentuk theta. Gimana cara mengubah theta ini ke dalam bentuk X? Oke, maka kita buat dengan bantuan teorema Pitagorasnya ya. Nah, kalau kita ambil
segitiga siku-siku. Misalnya di sini segitiga siku-siku, dengan ini adalah sudut tetanya ya, sudut teta. Nah, tadi dikatakan bahwa si sin teta ini adalah X per 8 ini tadi ya. Sin teta sama dengan X per 8, artinya sinus depan per miring, berarti sini X, di sini 8 ya. Berarti ini adalah akar dari miring kuadrat, berarti 8 kuadrat dikurang ini depan kuadrat. Oke, ini berarti sehingga didapatlah di sini cos theta sama dengan dekat per miring atau samping per miring, berarti akar 8 kuadrat 64 per X kuadrat per akar 64 dikurang X kuadrat per 8. Inilah cos theta. Nah, di sini sudah dapat bahwa hasil integral kita tadi adalah 16 sin 2 theta tambah 32 theta tambah C. Nah, sin 2 theta ini adalah, ini kita gantikan lagi, sini kita buat, berarti 16 dikali sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Nah, ini ditambah 32 theta tambah C. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan, berarti dia menjadi 32 sin theta dikali cos theta ditambah 32 theta. Oke, ini agak macet sedikit. Oke. Tambah C. Oke. Nah, di sini ada sin theta, cos theta. Sekarang kita tinggal ubah supaya sesuai dengan option yang ada pada pilihan bergandanya ya. Nah, di sini kan sin X per 8, di sini kan masih dalam bentuk theta. Maka kita ubah ini menjadi 32. Sin theta itu tadi adalah X per 8 ya. X per 8. Maka ini dikali X per 8, cos tetanya ini akar dari 64 dikurang X kuadrat per 8. Oke, ditambah 32. Theta itu tadi nih, theta tadi adalah arcus sin X per 8, atau theta ini sama dengan sin pangkat negatif 1 X per 8. Maka langsung kita gantikan ini sin negatif 1 X per 8 tambah C. Oke, tinggal kita kalikan. 32 dibagi 8 kali 8 64, berarti 32 dibagi 64 ini sama dengan setengah, berarti setengah X akar dari 64 dikurang X kuadrat. Oke, ditambah 32 sin negatif 1 X per 8 tambah C. Kita rapiin, berarti dia menjadi 32 sin negatif 1 X per 8 ditambah setengah X akar dari 64 dikurang X kuadrat tambah C. Nah, inilah jawaban dari integral akar dari 64 dikurang X kuadrat dengan bantuan substitusi trigonometrinya. Oke ya, maka di sini jawabannya adalah, coba kita perhatiin, negatif 32, oh 32 sin negatif 1 X per 8 ditambah setengah X akar dari 64 dikurang X kuadrat tambah C. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, nah inilah jawaban atas persoalan mengenai integral akar dari 64 dikurang X kuadrat dx. Dengan ini harus kita ingat, jika bentuknya A kuadrat X dikurang X kuadrat dengan A konstanta, maka akan kita substitusi X ini sama dengan A sin theta. Oke, masih dalam bentuk pelajaran ini kita ya, X A kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, nanti soal-soal berikutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel Raimet 13. Terima kasih, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat.
Thank you.